Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Lausenita. Di minggu ini kita sama-sama mau belajar lagi firman Tuhan. Melanjutkan dari kisah yang minggu lalu, perjalanan Paulus. Masih ingat kan anak-anak? Nah, hari ini kita akan melanjutkan bagaimana perjalanan Paulus dalam pelayanan misinya yang kedua. Wah, tambah seru nih anak-anak. Nah, sebelum kita dengar ceritanya, kita sama-sama siapkan hati, kita berdoa dulu yuk sama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih. Saat ini kami sama-sama mau belajar firman Tuhan. Tuhan yang tolong setiap kami, agar kami boleh mendengarkan, agar kami boleh mengerti firman Tuhan, dan kami boleh belajar untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan juga tolong Lausenita hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, masih ingat gak perjalanan Paulus yang waktu itu Lausianti ceritakan? Wah, Paulus itu ternyata waktu berjalan dari kota ke kota, Paulus mengalami banyak sekali peristiwa. Ya, ada peristiwa-peristiwa yang sangat sulit yang Paulus alami. Tapi dengan kesulitan-kesulitan yang ada itu, Paulus tidak menyerah. Paulus masih semangat ternyata. Ya, kita juga harus sama-sama semangat seperti Paulus hari ini ya. Paulus semangat untuk terus menceritakan tentang firman Tuhan, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum pernah dengar. Ternyata masih banyak orang yang belum dengar kisah Tuhan Yesus dan belum percaya. Saat ini Paulus tetap melanjutkan perjalanannya untuk mengabarkan tentang Tuhan Yesus. Nah, kira-kira kalau kita jadi Paulus setelah mengalami berbagai macam kesulitan itu, bakal lanjut gak ya melakukan perjalanan lagi? Nanti aku ngalamin kesulitan lagi. Mungkin Paulus berpikir seperti itu ya. Tapi Paulus benar-benar tidak komplain. Paulus itu benar-benar tetap semangat karena ada Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan semangat untuk Paulus. Roh Kudus juga yang memberikan iman. Roh Kudus juga yang memberikan keberanian kepada Paulus. Sehingga dia masih mau lanjut terus ya untuk perjalanan misinya yang kedua. Nah, Paulus di dalam perjalanannya kali ini dia tidak sendirian. Dia punya satu orang teman namanya Silas. Nah, jadi Paulus dan Silas melanjutkan perjalanannya. Kali ini mereka berjalan ke kota Tesalonika. Waktu mereka sampai di kota Tesalonika, mereka mencari rumah ibadat orang Yahudi. Nah, biasanya kalau di rumah ibadat itu banyak orang yang berkumpul. Makanya mereka selalu pasti cari dulu deh rumah ibadatnya di mana ya. Ketika udah sampai ke rumah ibadat, terus mereka berkumpul, lalu banyak orang di sana. Nah, begitu ada kesempatan langsung Paulus cerita tentang Tuhan Yesus. Bagaimana Mesias itu Tuhan harus menderita, mati dan di kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa ya. Sehingga kita yang percaya sama Tuhan akan diselamatkan. Nah, jadi Paulus cerita sama orang banyak di situ. Nah, karena orangnya sangat banyak, dari orang-orang yang mendengar apa yang Paulus ceritakan, ada orang-orang yang jadi percaya. Tapi ada juga orang-orang yang gak mau percaya. Cuma denger aja tapi gak mau percaya. Nah, orang-orang yang gak mau percaya itu malah bikin ulah ya. Mereka berkumpul bersama-sama lalu mereka merencanakan untuk menangkap si Paulus ini. Kenapa Paulus mau ditangkap? Karena Paulus menurut mereka menceritakan hal yang tidak benar gitu ya. Jadi mereka sama-sama nih mau tangkap Paulus. Nah, Paulus dan Silas mengalami kesulitan lagi ya, tapi mereka gak putus asa, mereka tetap mau melanjutkan, mereka tetap mau cerita firman Tuhan. Nah, lalu mereka berangkat lagi ke satu kota yang namanya kota Berea. Begitu sampai di kota Berea, sama, mereka juga mencari rumah ibadah. Nah, di rumah ibadah itu mereka bercerita tentang Tuhan Yesus. Sama seperti tadi di Tesalonika ya. Karena di rumah ibadah banyak orang yang berkumpul. Nah, udah mereka cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, orang-orang yang di sana, mereka banyak yang percaya. Mereka mau menerima firman Tuhan itu dengan hati yang rendah hati. Ya, mereka mau terima pengajaran dari Paulus. Tapi mereka juga nggak cuma denger aja, mereka juga sambil belajar ternyata. Mereka sambil belajar, mereka baca juga dari kitab suci. Jadi mereka cocokin nih
dari kitab suci sama yang dari Paulus ceritakan. Udah sama belum? Udah bener belum? Nah, kalau sesuai mereka tambah percaya lagi. Nah, anak-anak, ngomong-ngomong, kisah ini ada di Kisah Para Rasul loh, di pasal 17. Jadi nanti kalian bisa baca, ceritanya panjang sekali. Jadi ini Lause langsung ceritain aja ya. Selanjutnya, waktu mereka sudah sampai di Berea dan cerita, nah benar, ternyata dari kerumunan orang banyak itu masih ada tetap yang nggak mau percaya. Jadi orang-orang yang nggak mau percaya ini ternyata mereka itu dihasut, mereka itu dipengaruhi oleh kerumunan orang yang dari kota Tesalonika yang sebelumnya. Orang-orang yang tidak percaya yang dari kota Tesalonika, mereka ternyata ngejar Paulus kan, karena Paulus ada di kota Berea. Begitu mereka kejar Paulus, mereka menghasut, mereka kasih tahu nih ke orang-orang yang nggak percaya juga. Jadi mereka makin banyak nih, makin rame-rame gitu ya, semangat mau tangkap Paulus gitu ya. Jadi Paulus dan Silas ini jadi dikejar-kejar gitu ya sama orang-orang yang nggak percaya. Tapi itu tidak mematahkan semangat mereka. Mereka masih tetap semangat memberitakan firman Tuhan. Wah, Paulus ini luar biasa ya anak-anak. Nah, Paulus tetap lanjutin lagi perjalanan mereka. Paulus kali ini melanjutkan perjalanan ke kota Athena. Nah, di kota Athena ini begitu Paulus sampai, terus dia lihat di kota ini tuh banyak sekali patung-patung dewa dan semacamnya. Ya, Paulus sedih. Kenapa orang-orang di sini tuh banyak sekali yang masih menyembah dewa-dewa. Bahkan di patung-patungnya itu mereka tuh ada tulisannya kepada Allah yang tidak dikenal. Wah, Paulus makin sedih lagi. Kenapa mereka menyembah kepada patung-patung yang bahkan mereka sendiri nggak tahu apa yang mereka sembah. Nah, karena Paulus melihat kondisi seperti itu, Paulus makin semangat lagi cerita firman Tuhan. Paulus ceritakan lagi tentang Tuhan kepada orang-orang yang ada di Athena. Nah, sama seperti yang telah terjadi sebelum-sebelumnya, Paulus ketika menceritakan tentang Tuhan Yesus, ada orang-orang yang percaya dan ada juga orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang gak percaya ini malah mengejek Paulus ya, supaya Paulus gak usah deh, kamu gak usah cerita lagi gitu ya. Jangan cerita lagi gitu, maksudnya diejek-ejek supaya Paulus berhenti cerita Tuhan Yesus. Tapi Paulus tetap semangat gitu ya, gak peduli orang-orang yang mengejek dia gitu ya. Nah, dari kisah perjalanan Paulus ini, kita sama-sama mau lihat anak-anak. Ternyata waktu Paulus mengabarkan Injil, Paulus mengalami banyak kesulitan, tapi tidak mematahkan semangat dia. Kenapa ya? Kok Paulus hebat banget, bisa dia bertahan? Kenapa ya? Kok Paulus nggak berhenti aja ya? Kenapa ya? Kok Paulus masih mau melanjutkannya gitu ya? Itu semua karena ada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu yang ada di dalam hati Paulus, Roh Kudus itu yang memberikan kekuatan. Roh Kudus juga memberikan penghiburan kepada Paulus ketika dia dikejar. Waktu dia lagi sedih tuh ya, Roh Kudus juga yang memberikan penghiburan. Nah, Roh Kudus itu juga ada loh anak-anak di dalam hati kita. Hati kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Kita juga punya Roh Kudus di dalam hati kita. Jadi, seperti Paulus, kita juga punya Roh Kudus. Nah, kali ini langsung mau tanya sama anak-anak. Kalau Paulus mengalami kesulitan waktu mengabarkan Injil ya kepada orang-orang yang belum percaya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga punya tugas untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum percaya. Tapi kalau misalnya kita kan anak-anak kan masih kecil ya. Gimana Lause caranya? Aku sih pengen belajar menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain, tapi aku malu. Ya, kebanyakan anak-anak malu. Atau juga gimana ya caranya, bingung. Nah, itu dia anak-anak. Roh Kudus yang ada di dalam hati kita akan memberikan kita kekuatan. Terus Roh Kudus juga membantu kita bagaimana kita bisa melakukan pengabaran Injil. Gimana ya caranya? Melalui apa yang bisa kita lakukan sehari-hari. Sekarang langsung mau tanya dulu. Selama kita mengikut Tuhan Yesus, anak-anak kira-kira mengalami kesulitan apa ya? Kalau Lause mengalami kesulitan mengikut Tuhan Yesus itu terutama dalam disiplin rohani ya. Disiplin rohani itu contohnya seperti bagaimana kita waktu berdoa, bagaimana kita waktu baca renungan ya, bagaimana kita dalam rajin beribadah setiap minggu. Nah, itu disebut disiplin rohani.
Nah, Lause kadang juga masih mengalami kesulitan anak-anak untuk 3 hal ini ya di dalam disiplin rohani. Dan Lause percaya anak-anak di rumah juga pasti pernah mengalami ini ya, kesulitan dalam disiplin rohani. Nah, itu salah satu kesulitan yang kita alami anak-anak. Tapi waktu kita ngalamin kesulitan ini, apakah kita berhenti? Aku gak mau sekolah minggu, aku gak mau ibadah lagi ataukah kita tetap semangat? Minggu lalu aku gak sekolah minggu, aku ketinggalan cerita nih. Minggu depan aku harus ikut sekolah minggu supaya aku bisa belajar lagi firman Tuhan. Aku bisa dengar lagi firman Tuhan. Nah, seperti itu juga anak-anak. Itu adalah Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap hati kita. Roh Kudus yang kasih kita ingetan. Kita inget-inget, ayo ibadah ya. Ayo berdoa. Nah, itu suara Roh Kudus di dalam hati kita. Nah, jadi waktu kita ngalami kesulitan, itu Roh Kudus yang tolongin kita supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, itu salah satu caranya ya anak-anak, bagaimana kita belajar menghadapi kesulitan waktu kita mau ikut Tuhan. Ya, memang ikut Tuhan itu nggak mudah, pasti ada jatuh, ada bangunnya. Ada kita salah, ada kita mau membetulkan kesalahan kita. Kalau kita berjuang sendiri, kita mungkin nggak bisa. Tapi kita butuh Roh Kudus, kita butuh berdoa, kita butuh pertolongan Tuhan. Nah, anak-anak, hari ini kita mau sama-sama belajar dari satu firman Tuhan, ayat hafalan kita dari Matius 28 ayat 20 yang bagian B. Kita sama-sama lihat Alkitab yuk. Nah, buka ya. Matius 28, anak-anak juga boleh buka ya di rumah ya. Ayat 20B ya. Ayat 20B langsung bacakan. Ayat 20B. Matius 28 ayat 20B. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ini adalah firman Tuhan. Tuhan berjanji ya bahwa akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Nah, anak-anak, ini satu firman yang benar-benar menjadi kekuatan untuk kita semua bahwa kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Ya, anak-anak harus ingat terus ada Roh Kudus di dalam hati kita yang akan menolong kita waktu kita mengalami kesulitan ketika kita mau mengikut Tuhan. Nah, bagaimana kita mau mengabarkan Injil Tuhan, Lause? Tadi Lause bilang kan Paulus mengabarkan Injil ke orang-orang yang belum pernah dengar. Aku juga mau. Nah, caranya dari hal-hal yang simple, anak-anak. Dari keseharian kita. Jadi, kita bisa menunjukkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Contohnya, kita menunjukkan ketaatan kita ya waktu kita di rumah ya sama orang tua kita, waktu orang tua kita kasih nasihat atau apa, kita mau belajar taat. Nah, kalau kita belajar taat berarti kita menunjukkan, kita memberikan kesaksian ya kepada orang-orang yang ada di rumah bahwa kita tuh belajar untuk memperkenalkan Tuhan, bahwa ada Tuhan di dalam hatiku, jadi aku mau belajar taat gitu ya. Nah, bisa juga dengan sekolah. Waktu kita sekolah nih, Lause punya satu pengalaman. Waktu Lause sekolah dulu, Lause inget nih waktu pengalaman Lause masih SMA. Jadi waktu SMA itu, Lause kan punya ada teman-teman ya waktu di kelas. Jadi waktu ujian, lagi ulangan ya, kan nggak boleh nyontek ya. Nah, saat itu Lause belajar untuk taat. Lause nggak mau nyontek ataupun memberikan contekan gitu ya. Jadi waktu ujian, Lause kerjain aja gitu ya. Tapi ada temen-temen tuh di belakang panggil-panggil. Sanita, yang ini apa ini jawabannya? Nomor ini ya. Lause pura-pura nggak denger mereka panggil Lause. Habis itu setelah selesai ujiannya, teman-teman Lause langsung cuekin Lause gitu ya, kayak nggak mau gitu ya. Maksudnya, kenapa sih kok kamu nggak mau kasih jawaban gitu? Padahal tadi aku kan panggil, kamu nggak denger gitu ya. Nah, terus Lause bilang aja, Lause nggak denger gitu, karena Lause memang nggak mau memberikan contekan dan juga Lause nggak mau nyontek gitu ya. Nah, itu hal yang sulit menurut Lause ketika Lause melakukannya. Tapi Lause dimampukan untuk bisa melakukannya setahap demi setahap. Yaitu perlu belajar, perlu latihan. Nah, ketika Lause belajar taat, ada akibat yang Lause alami ya. Salah satunya itu yang tadi. Teman-teman Lause jadi menjauhi Lause gitu ya. Jadi nggak mau deket-deket, kalau Sanita mah nggak bisa diajak kerja sama, nggak mau bagi jawaban gitu ya. Lause sedih saat itu ya. Teman-teman ada beberapa yang menjauh. Tapi di satu sisi, ya itu dia, ada Roh Kudus yang memberikan penghiburan. Ada Roh Kudus yang memberi kekuatan. Ketika kita melakukan firman Tuhan dan kita tahu itu benar,
respon orang lain akan menjadi tidak masalah gitu ya. Karena kita punya Allah Roh Kudus yang memberikan kita penghiburan dan kita jadi sukacita ketika kita berhasil melakukan itu. Nah, kalau untuk anak-anak saat ini mungkin tantangan anak-anak adalah sekolah online di rumah ya. Lalu saya yakin sekolah online di rumah itu gak mudah karena anak-anak tuh harus lihat layar terus ya. Kameranya mesti nyala terus ya. Udah gitu non-stop sekolahnya ya. Kadang lanjut lagi les gitu ya. Nah, sekolah online juga kadang ada ujian. Nah, bagaimana kita coba mengaplikasikan anak-anak? Bagaimana ya caranya supaya aku taat? Aku mau coba supaya aku waktu ujian aku nggak nyontek. Tapi kalau kalian lagi sekolah online di rumah, nggak akan ada yang lihat anak-anak. Yang cuman tahu adalah kalian sendiri sama Tuhan Yesus yang ada di atas surga ya. Tuhan Yesus yang bisa lihat kalian. Ketika kalian mau belajar taat, nggak perlu orang lain tahu. Yang penting kalian sendiri tahu, Tuhan sendiri yang tahu ya. Ketika kalian berusaha, mau nggak kalian untuk belajar taat waktu ujian di rumah? Kalian benar-benar ujian, kalian benar-benar menguji diri kalian sendiri untuk belajar taat. Nah, itu juga salah satu hal yang bisa kita lakukan ya, yang bisa anak-anak lakukan untuk menjadi saksi. Nah, itu salah satu kesaksian lewat kehidupan anak-anak. Nah, itu mungkin salah satu yang bisa kalian lakukan anak-anak itu ya. Karena untuk perjalanan misi kan anak-anak belum bisa. Jadi kita bisa juga mengambil bagian dari perjalanan misi itu dengan berdoa. Karena memang dari gereja ada pelayanan misi dan memang ada beberapa hamba Tuhan dan juga rekan-rekan jemaat yang memang berbeban di dalam pelayanan itu dan mereka melakukannya gitu anak-anak. Jadi mereka pergi ke pedalaman untuk mengabarkan Injil. Karena kita belum bisa berbagian di sana, kita bisa mendoakan mereka supaya mereka di dalam perjalanan juga Tuhan yang menyertai ya, supaya pelayanan mereka juga menjadi berkat. Nah, begitu aja anak-anak untuk hari ini kita sama-sama belajar ya. Alsa mau ingetin sekali lagi, hari ini kita belajar bahwa anak-anak harus ingat kita punya Allah Roh Kudus dalam hati kita. Jadi, waktu Lause mengalami kesulitan, jangan menyerah. Lihat Paulus juga nggak menyerah. Kita juga nggak menyerah ya anak-anak. Ingat, ada Roh Kudus dalam hati kita. Roh Kudus yang akan bantu kita, berikan kita kekuatan, berikan kita semangat, supaya kita tetap ikut Tuhan dengan setia. Itu salah satu doa kita sama-sama ya anak-anak. Lause juga rindu supaya anak-anak benar-benar setia ikut Tuhan sampai nanti gede, sampai dewasa. Ya, sampai anak-anak nanti jadi berkat lagi buat banyak orang. Nah, sampai situ cerita hari ini Lause. Kita sama-sama doa yuk anak-anak. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami boleh sama-sama belajar lagi dari firman Tuhan. Tuhan, kami boleh ingat bahwa ada Allah Roh Kudus di dalam hati kami. Ketika kami mengalami kesulitan, waktu kami mengikut Tuhan, kami berdoa, kami butuh pertolongan Tuhan. Tuhan yang tolong setiap kami ketika kami jatuh, ketika kami lemah, ketika kami nggak semangat. Biarlah Allah Roh Kudus boleh bekerja di dalam hati kami, agar kami boleh ingat terus, kami harus bangkit lagi, kami harus semangat lagi, kami mengikut Tuhan lebih sungguh lagi, dan kami rindu supaya kami boleh setia ikut Tuhan sampai kami besar nanti, dan biarlah Tuhan yang boleh terus menumbuhkan iman kami, Tuhan yang boleh tolong agar kami juga boleh mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Sebentar kami mau melanjutkan ibadah, kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dadah anak-anak, selamat melanjutkan ibadah ya. Tuhan Yesus memberkati.